Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinzo dan salam pecah silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video dan ya teman-teman udah lihat di clickbait kan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendekar malam minggu. Ya, pendekar malam minggu. Ya, kenapa saya mau tertarik membahas ini? Karena setiap pendekar itu memiliki ciri khas tersendiri, ya, julukan tersendiri. Ya, makanya kayaknya misalnya untuk zaman now kita lebih enak pakai julukan pendekar malam minggu ya. Ya. Jadi nah, contohnya sebelum kita bahas lebih dalam ya, saya kasih sedikit contoh supaya jangan sampai salah pemahaman ya, teman-teman jangan sampai salah. Nah, yang pertama misalnya contohnya ada Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng ini kan sebenarnya nama aslinya adalah Wiro. Nah, Sableng itu datang dari tingkah lakunya yang agak Sableng itu kan artinya orang yang kurang waras ya, orang yang agak gila, agak pikirannya agak miring, ya sableng, kurang waras lah ya, intinya seperti itu ya. Mungkin teman-teman dari Jawa lebih paham. Nah, setelah itu mungkin ada siapa ya? Ada Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir itu kan nama aslinya adalah Mas Karebet. Nah, Mas Karebet ini adalah nama aslinya. Nah, kemudian orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Itu adalah istri dari Ki Ageng Tingkir ya. Setelah itu dia diasuh dan tumbuhlah Joko Tingkir yang suka belajar bela diri, dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga ya. Nah, siapa yang tidak tahu Joko Tingkir ya, semua tahu. Padahal sebenarnya adalah nama aslinya adalah Mas Karebet. Nah, kemudian ada lagi tuh si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu kan nama aslinya adalah Barda Mandrawata ya kalau tidak salah ya. Setelah itu dia kan matanya buta tuh, terus dia masuk ke suatu gua dan kemudian di sana dia mendapat suatu ilmu yang luar biasa di sana. Nah, setelah itu dia keluarlah ya. Terus dia mengembara. Begitu juga IKSPI juga kan dulunya seperti itu. IKSPI itu kan IKSP Kerasakti kan dulunya cuma IKSPI saja, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Kemudian murid-muridnya atau pendekarnya biasanya melakukan jurus dengan ciri khas lebih ke kera, makanya ditambahlah Kerasakti. Itu dia banyak sejarah yang membuat seseorang atau seorang pendekar itu memiliki julukan tersendiri. Nah, jadi itu contohnya. Nah, begitu juga kenapa saya membuat clickbait dengan pendekar malam minggu. Nah, pendekar malam minggu ini adalah dulu selama saya selama saya latihan, saya itu seringkali jadwal saya itu biasanya itu pasti ada malam minggu. Jadi waktu saya belajar dari siswa ke tingkat 1, tingkat 2 itu pasti ada malam minggunya. Nah, jadi saya habiskan banyak malam minggu sampai saya menjadi pendekar di IKSP Kerasakti ya. Itu teman-teman saya itu kan biasa kan, anak muda itu pasti malam minggu pasti menghabiskan dengan pacar ya, mojok, biasa mojok. Tapi kalau di NTT biasa dibilang mejeng ya. Kalau kamu mojok itu kamu mejeng. Dan saya tidak terlalu banyak, bukan ya, mungkin setelah saya tingkat 2 saya baru tahu malam minggu dengan pacar. Karena di sana saya teman-teman banyak yang juluki saya pendekar malam minggu ya. Pendekar malam minggu karena ya malam minggu sering latihan gitu, malam minggu sering menghabiskan waktu di malam minggu, sedangkan orang lain menikmati hari liburnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kebetulan juga kita pengesahan itu malam minggu. Saya pengesahan itu pas malam minggu. Jadi kita ke cabang itu mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sana itu kita puasa sekalian tuh di sana 3 hari. Puasa di sana 3 hari. Malam minggunya kita disahkan. Malam minggu itu pun kita langsung disahkan menjadi seorang pendekar. Ya dikasih wejangan lah oleh ketua cabang dan senior dewan teknik. Ya setelah itu jadi deh kita jadi pendekar tuh pas malam minggu itu. Nah, jadi hari minggunya kita pulang, kamu sudah menjadi pendekar dan kamu sudah boleh latihan. Maksudnya kamu sudah boleh membuka tempat latihan sendiri karena kamu sekarang sudah menjadi pelatih atau warga IKSP. Jadi pengalamannya seperti itu. Dan teman-teman juga kan sering lihat tuh kalau seperti di Instagram ada yang membuat kata-kata terus bikin video malam minggu untuk IKSP Kerasakti
malam minggu untuk biasanya kan ada anak-anak pendekar ya, ada dari PSAT juga aku lihat begitu, malam minggu untuk PSAT atau malam minggu untuk latihan lah ya. Jadi intinya di situ mereka bahwa malam minggu itu lebih baik latihan daripada pacaran, mungkin seperti itu. Tapi ya untuk yang sudah dewasa, yang sudah warga, pastinya mungkin banyak yang tidak keranting karena mojok ya. Nah, jadi kesimpulannya gitu, tidak mungkin ada pendekar malam minggu, tapi malam minggu itu adalah sebuah julukan untuk teman-teman yang mungkin sama seperti saya, malam minggu itu dihabiskan di tempat latihan. Ya mungkin begitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya, sedikit cerita ya dari saya tentang pendekar malam minggu. Itu julukan memang keren sih, cuma ya kita dilihat bahwa kita tidak pernah pacaran malam minggu, tapi jangan khawatir tentang itu, bahwa pendekar malam minggu itu kan lebih baik kita mencari ilmu, bela diri, daripada harus mejeng terus kita dipukul sama orang terus pacar kita dicuri. Wah, susah. Oke, sekian dari saya, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Mungkin lain kali lagi kita akan bahas lagi tentang hal-hal yang konyol ya. Oke, terima kasih, salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Fatih.